Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran geografi. Anak-anak ibu yang soleh, soleha dan hebat dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka seperti ini, harus ada tanggung jawab pada diri kalian sendiri untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Pada pokok bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Anak-anak, pada pokok bahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan jalur transportasi di Indonesia. Anak-anak ibu, saksikan dan pahami apa yang akan disampaikan dalam video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Nenek moyangku orang pelaut. Materi pokok pada pertemuan kali ini adalah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi perkembangan jalur transportasi secara tepat. 2. Mengidentifikasi perdagangan internasional secara tepat. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Submateri pokok pertama, perkembangan jalur transportasi. Sejarah perkembangan jalur transportasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim, yaitu negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudera. Sejarah perkembangan jalur transportasi di Indonesia terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, masa kerajaan. Kedua, masa kolonialisme. Ketiga, masa Orde Lama. 4. Masa Orde Baru. 5. Masa Reformasi. Masa kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit maupun kerajaan Sriwijaya, kemajuan transportasi maritim sangat pesat sekali. Pada zaman kerajaan Sriwijaya abad ke-6 hingga ke-10 menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Dan pada kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga 16 melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan tersibuk di daerah Bubat dan Canggu. Masa kolonialisme. Pada masa ini, jalur transportasi di Indonesia mengalami kemunduran. Yaitu di sini Ibu akan membahas tentang masa kolonialisme Belanda dengan masa kolonialisme Jepang. Pada masa kolonialisme Belanda, di mana dikuasai oleh VOC, yaitu mereka menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Masa kolonialisme Jepang yaitu menyita kapal-kapal penting Indonesia seperti KPM, sehingga jarang dilalui kapal perdagangan internasional. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, perkembangan jalur transportasi di Indonesia mengalami penataan kembali oleh pemerintah saat itu. Ditandai dengan adanya pembentukan deklarasi Juanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim. Yang kedua,
melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda, mengubah dan mengelola perusahaannya menjadi milik Indonesia. Masa Orde Baru merupakan masa peralihan ke pembangunan darat. Pada masa ini lebih menekankan adanya stabilitas ekonomi dan politik. Kemudian terjadi kemunduran maritim dikarenakan lebih fokus pada pembangunan transportasi darat. Masa reformasi. Pada masa reformasi ini, pemerintah fokus kembali di dalam peningkatan jalur transportasi maritim. Dari 5 presiden, dari Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Joko Widodo, mereka memfokuskan kepada pembangunan jalur transportasi maritim. Pada masa Bapak B.J. Habibie, diadakannya deklarasi Bunaken. Kemudian pada masa Bapak Abdurrahman Wahid, dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut. Pada masa Ibu Megawati Soekarno Putri, dilakukan deklarasi maritim Seruan Sunda Kelapa. Dan pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dilakukan Konferensi Laut Dunia oleh Dekin. Dan pada saat ini oleh Bapak Joko Widodo dilakukan pembangunan poros maritim dunia. Anak-anak, pemerintah saat ini sedang mengembangkan jalur transportasi dan perdagangan poros maritim dunia. Mengapa demikian? Karena 1. Memiliki kapasitas muatan yang besar. 2. Regulasi pelayaran dan keselamatan kapal selalu ditingkatkan sehingga kapal yang masuk transportasi akan aman. 3. Lebih ramah lingkungan karena regulasi dalam mengatur pencemaran dan pemakaian bahan bakar saat ini semakin ketat. 4. Setiap daerah di Indonesia memiliki laut, sehingga pengiriman melalui laut dapat mencakup banyak wilayah dan dapat memasuki wilayah-wilayah yang terpencil. Anak-anak, baru saja kita mempelajari tentang sejarah jalur transportasi di Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.